Kami mengagungkan Engkau karena kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Engkau panjang sabar, Engkau pemurah, Engkau baik. Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau selalu memperdulikan kami. Dan kami bersyukur pada-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau, ya Bapa Yahweh yang besar. Engkau segala-galanya bagi kami, Yeshua HaMashiach. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah akan membiarkan kami sendiri. Kami ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Karena itu kami berkumpul malam ini karena kami tahu Engkau berkata dalam firman-Mu, doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Dan kami tahu Engkau berkata dalam firman-Mu, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Engkau berkata dalam firman-Mu, di mana 2 atau 3 orang sepakat minta apa saja dalam nama-Mu, maka Kamu telah menerimanya. Hari ini kami sudah menerima dan kami tahu setiap permohonan kami, bahkan yang belum kami ucapkan, kami tahu Tuhan sudah tahu semuanya dan Tuhan sudah menjawabnya. Malam ini juga Tuhan berbicaralah kepada kami, ajarkan kami kebenaran firman-Mu agar kami hidup dalam kebenaran-Mu dan menghidupi kebenaran-Mu. Jangan firman ini hanya kami ucapkan, kami dengarkan, tapi tidak kami lakukan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman, sehingga kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Menjadi surat dan wewangian Kristus dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Berbicaralah kepada kami Tuhan, teguhkan dan meteraikan firman-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Kita bersyukur buat malam ini. Tuhan Yesus baik, sangat baik, dan Dia selalu baik bagi kita. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan lanjutkan pelajaran firman dari 1 Korintus pasal yang kelima. Kitab 1 Korintus, satu surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama. Kita akan lihat pasal yang kelima, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Anda bisa lihat ini adalah salah satu hal yang merupakan pokok persoalan yang terdapat di dalam jemaat. Yang pertama sudah kita bahas tentang kebobrokan dalam jemaat dan perpecahan dalam jemaat. Sekarang kita masuk tentang kebobrokan moral yang ditemukan dalam jemaat di Korintus ini. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mari kita sama-sama membaca. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat yang kedua. Demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-13. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus.
Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Tuhan. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Haleluya. Nah, saudara, ada satu dosa yang ditemukan Paulus dalam jemaat Korintus ini, yang kalau saudara bacanya pun kedengarannya sangat-sangat tidak cocok. Itu ada di dalam satu kitab yang disebut kitab suci, karena ini pandangan-pandangan orang luar sana. Orang luar sana dengan gampang menunjuk ke beberapa ayat-ayat termasuk di dalam ayat ini. Kenapa kebobrokan seperti ini ada di dalam Alkitab. Tapi saudara, Alkitab menulis hal ini supaya jemaat Tuhan, orang Kristen yang hidup pada generasi-generasi yang akan datang setelah zaman Paulus ini, hidup dalam kebenaran, tidak lagi hidup dalam daging. Jadi ini adalah peringatan bagi orang-orang percaya untuk hidup tidak sama seperti orang dunia. Amin. Nah, apa dosa yang ada dalam jemaat di Korintus ini? Yang pertama kita dengar di sini, kita sudah baca, ada percabulan di antara mereka, dan percabulan itu tidak mungkin di kalangan orang-orang tidak percaya hal seperti itu bisa terjadi. Tetapi di kalangan jemaat ini terjadi, saudara. Dan kalau saya mempelajari tadi, saya perhatikan ini bukan jemaat biasa, tapi orang yang terpandang dalam jemaat di Korintus yang melakukan ini. Nah, bagaimana kejadiannya? Ternyata ada orang di Korintus itu yang hidup, yang berzinah, yang tinggal atau mengambil istri atau menjadikan gundik. Jadi dia, ayahnya itu mungkin punya istri atau mungkin istri muda. Dan kemudian istri mudanya, ayahnya itu mungkin meninggal, lalu istri mudanya ini diambillah menjadi gundik anaknya sendiri. Jadi anaknya ini menjadikan istri ayahnya itu atau ibu tirinya sebagai istrinya. Jadi sangat aneh dan sangat tidak bermoral, saudara. Itu sebabnya Paulus katakan ada percabulan di antara kamu dan percabulannya begitu rupa. Nah, kata yang dipakai adalah porneia di sini, dan porneia itu saudara tahu artinya adalah perbuatan persundalan yang sangat mengerikan, ya. Ada perbuatan perjinahan yang sangat parah seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa kafir. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ada orang yang hidup, yang tinggal, yang berjinah dengan istri ayahnya sendiri. Nah, saudara, itu sebabnya Paulus menegur jemaat di Korintus ini karena dosa yang satu ini. Kelihatannya tidak semua yang tahu. Kelihatannya tidak banyak jemaat yang tahu. Dosa ini tersembunyi. Tapi itu sebabnya di ayat 2 dikatakan, sekalipun demikian kamu sombong. Sombongnya karena apa? Kemarin sudah saya sampaikan. Jemaat Korintus ini banyak yang memiliki karunia-karunia yang berupa-rupa. Ada yang kalau nanti Anda bisa lihat, mereka berbahasa roh, mereka rame kalau berbahasa roh. Itu sebabnya Paulus menegur nanti di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 dan lain sebagainya. Dia bilang kalau berbahasa roh biarkan tertib dan teratur. Jangan semua berbahasa roh dan akhirnya orang di luar pikir kalian itu lagi gila.
Nah, kalau ada yang berbahasa roh, seharusnya ada yang juga bisa menafsirkannya, kecuali Anda berbahasa roh untuk membangun diri sendiri. Itu sebabnya kalau Anda berbahasa roh untuk membangun diri sendiri, cukuplah rohmu dan roh Tuhan yang tahu. Tidak perlu gempar satu dunia harus dengar. Oke? Jadi ini sebabnya Paulus katakan, kamu tahu, kamu bilang kamu berkarunia, kamu bilang kamu orang yang penuh dengan hikmat Tuhan, tapi di situ ada orang yang berjinah dengan sedemikian rupa, kamu tidak tahu, ataupun kalau kamu tahu, kamu diam. Makanya Paulus bilang, udah kayak gitu, sudah begitu bobroknya, sombong lagi. Wah, saudara, ini pakai bahasa sekarang ini, udah bobrok, sombong lagi gitu kan. Udah jelek, sombong lagi gitu. Udah berdosa, banyak gaya lagi gitu ya. Tidakkah kamu patut berduka cita? Perhatikan, ada dua hal yang Paulus sarankan di sini. Harusnya yang pertama, kamu itu patut berduka cita. Berduka cita dalam roh, karena apa? Keadaan yang demikian bobrok ada dalam gereja. Keadaan demikian bobrok ada dalam orang yang melayani Tuhan. Keadaan yang demikian bobrok terjadi dalam gereja, saudara. Dan Anda gak perlu heran, sekarang pun ini terjadi di mana-mana. Jangan pikir gereja itu terlalu kudus karena kita punya gedung yang sangat bersih, warnanya putih, orangnya pakai baju putih, celananya putih, semuanya putih. Kadang-kadang ada orang bilang waktu ke gereja pakai putih-putih semuanya biar kau kelihatan kudus. Engkau luar boleh kudus, dalam belum tentu kudus. Iya kan? Itu sebabnya saudara, kalau ada kambing kudis tidak boleh disatukan dengan kambing yang lain. Kenapa? Kudis kambing yang satu itu akan menjalar ke kambing-kambing yang lain. Sehingga kambing-kambing lain pun jadinya kudisan. Pernah dengar itu? Itu sebabnya kambing itu gampang kena penyakit. Saya lagi mau pelihara kambing, makanya saya banyak baca tentang kambing, saudara. Kambing itu gampang kena penyakit. Dia ditaruh di tanah aja yang mungkin lembab, dia itu bisa kena masuk angin. Jangan pikir Anda aja bisa masuk angin, kambing pun bisa masuk angin. Ya, itu sebabnya kambing biasanya kandangnya itu di atas, saudara. Dia nggak boleh di bawah sehingga dia tidak langsung kena dengan angin, dengan tanah, saudara. Demikian juga kudisan. Kalau satu kambing kudisan, maka semua kambing akan kena kudisan. Ini sebabnya Paulus bilang yang kedua, pertama harusnya kamu berduka cita, dan kedua harusnya kamu menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Haleluya. Memang ya kita bersyukur kadang-kadang di tengah-tengah jemaat terjadi yang gini-gini, saudara. Tapi Tuhan singkirkan dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan singkirkan dengan caranya supaya kudis ini gak nyambar kemana-mana. Itu sebabnya yang pertama harusnya kita yang tahu merasakan duka cita itu. Kalau Anda yang tahu ada perbuatan dosa dan Anda diam, Anda bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena apa? Perbuatan ini tidak boleh didiamkan. Seharusnya kamu menjauhkan orang itu dari tengah-tengah kamu. Kita lanjutkan di ayat 3. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Kenapa? Paulus sudah katakan dia adalah bapak bagi jemaat di Korintus dan dia mendoakan mereka. Dia mendoakan mereka, itu sebabnya dia bilang secara jasmani aku tidak ada di situ, tetapi secara rohani aku ada dalam rumahmu masing-masing. Kenapa? Karena aku mendoakan engkau satu persatu, aku mendoakan engkau keluarga demi keluarga. Aku ada dalam rumahmu dalam bentuk roh. Aku hadir bersamamu, aku sama-sama dengan engkau. Dan sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Seorang hamba Tuhan tidak bisa diam terhadap hal-hal yang bobrok yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Mau siapapun dia itu. Siapapun orang itu. Saya pernah sampaikan kepada saudara, saya waktu melayani di Afrika, saya berada di satu tempat, di satu kampung yang kecil. Dan di situ kepala sukunya bertobat terima Tuhan, tapi dia punya 7 istri.
Dan ibadah tidak dimulai-mulai karena dia belum datang lengkap dengan istri, anak, dan cucu cicitnya. Akhirnya saya tegur hamba Tuhan itu. Saya bilang, kamu merendahkan dirimu di bawah orang yang seperti ini, harusnya kamu yang menegur dia. Dan hari itu saya sampaikan firman Tuhan dengan berani. Pagi itu saya khotbah tentang ini, penatua haruslah suami dari 1 istri. Bukan dari 7 istri, saya bilang. Saya sampaikan firman Tuhan, karena jam 12-nya aku pulang. Kalau enggak malamnya mungkin di sate kan, enggak tahu kita kan. Saya tahu ini ibadah terakhir. Jam 1 kami udah disiapkan harus berangkat gitu kan. Jam 10 mereka nyanyi-nyanyi, jam setengah 12 lah mungkin saya dikasih mimbar. Saya kutip ayat firman Tuhan itu, saya sampaikan dop, saya tembak AK-47, Jam setengah 1 disiapkan makanan, kami makan, hampir setengah 2 pulang, katanya aku masuk ke mobil, aku berangkat karena aku yang setir. Gak naik, ku tinggalkan. Kami berangkat pulang. Tapi ya bukan karena saya ketakutan juga. Ya artinya ya kita kan harus bijaksana, kita nggak tahu siapa dia kan kalau sakit hati kan. Yang penting firman sudah saya sampaikan. Haleluya, sampaikan firman Tuhan. Tegur yang salah, ingatkan mereka supaya mereka juga diselamatkan. Nanti saudara akan lihat. Ya, saya lanjutkan di ayat yang keempat. Ayat 3 dulu masih. Aku telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Di sini maksud hukuman adalah aku telah menyatakan kesalahan itu kepada dia. Aku telah menunjukkan dosa itu kepada dia. Dan itu sebabnya ayat 4 dikatakan, bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita berdoa bersama, apakah saya di sini atau saya di tempat lain, kalau kita berdoa, contohnya pagi mereka di sini berdoa, saya juga berdoa di atas. Kadang saya lebih dulu berdoa dari mereka. Kami bersekutu, berkumpul dalam roh. Anda berkumpul di rumah, Anda berdoa di rumah. Kita berkumpul bersama-sama dalam roh. Itu bedanya doa dalam roh dan doa secara korporat. Haleluya. Tapi kalau kita berkumpul bersama roh, kita berkumpul bersama-sama dengan kuasa Yesus Tuhan kita juga. Jadi bukan hanya kita, tapi Yesus Tuhan kita itu hadir. Dan orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Jadi bukan hanya Paulus yang menyerahkan. Perhatikan kalimat ini, ayat 4 dan ayat 5. Bila kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya. Haleluya. Gak ada yang mau bilang haleluya. Haleluya. Karena apa? Dosa tidak boleh dibiarkan. Dosa tidak boleh dibiarkan. Jemaat Tuhan jangan bermain-main dengan dosa. Jemaat Tuhan harus disadarkan akan dosa. Kalau dia tidak bertobat, kumpul bersama-sama, serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya. Kenapa saudara? Dosa yang satu ini dilakukan manusia dengan tubuhnya. Ingat. Yesus bilang apa? Lebih baik kau masuk ke dalam sorga dengan 1 kaki daripada kau masuk neraka dengan seluruh tubuhmu. Lebih baik kau masuk dalam sorga dengan 1 mata daripada kau masuk neraka dengan seluruh tubuhmu. Itu sebabnya dikatakan lebih baik dia binasa. Itu sebabnya kadang-kadang ada kalanya orang yang hidup dalam dosa perjinahan, dosa percabulan, dosa ketidakbersih, dosa-dosa ya anak muda, dosa-dosa dengan ini perselingkuhan dan lain sebagainya, dan kemudian terkena penyakit HIV, AIDS dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan ampuni ya, Tuhan ampuni. Tuhan pasti ampuni dosanya kalau dia minta ampun dosa. Tapi terkadang ada baiknya dia segera binasa. Karena apa? Lebih baik tubuhnya binasa tapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan.
Haleluya. Itu sebabnya Paulus katakan kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Secara perlahan-lahan hancur tubuhnya. Secara perlahan-lahan tubuhnya tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Saya banyak melayani orang-orang yang kena HIV dulu. Dan beberapa orang yang kami doakan justru meninggal dalam waktu 1-2 bulan. Karena jemaat saya itu ada beberapa yang memang pada waktu itu ya HIV positif, dan pada waktu mereka datang, mereka sudah dalam keadaan yang sangat parah. Saya ingat betul ada 2 yang saya doakan. Dan waktu itu saya belum mengerti. Pada waktu mereka meninggal, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa mereka meninggal? Kenapa mereka tidak hidup? Kan mereka udah minta ampun dosa. Dan 1 bulan itu, sebulan sebelumnya mereka datang, mereka bilang, pastor kepalaku ini macam dipukul martil. Macam ada orang yang pukul-pukul. Saya belum mengerti pada waktu itu. Dan kemudian pada waktu kami doakan selama beberapa minggu, dia udah merasa baikan. Tapi 1 bulan kemudian kami terkejut dengar berita dia sudah meninggal. Lalu kemudian saya bilang, Tuhan kenapa? Karena waktu itu saya tinggal di kota lain, pelayanan di kota lain. Saya bertanya, Tuhan kenapa? Satu hari saya nggak bisa pergi, saya suruh Pak Jason teman saya pergi. Jason dikelilingi oleh orang-orang yang agama Zulu, saudara, pada waktu itu. Mereka bilang, kau bisa bangkitkan mayat ini. Mereka bisa buat mayat itu ngambang, saudara. Terbang begitu. Dan Jason telepon saya, Oktav gimana ini? Mereka nggak mau kasih kita yang kubur. Saya bilang, biarin aja. Bagi kita yang penting rohnya, bukan tubuhnya. Haleluya. Dan setelah itu Tuhan sadarkan saya, yang penting rohnya, bukan tubuhnya. Itu sebabnya Paulus katakan, memang kelihatannya kok gini ya hamba Tuhan. Kenapa Tuhan suruh dia begini? Kenapa Tuhan izinkan Paulus bersikap seperti ini? Serahkan dalam nama Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Sehingga tubuhnya perlahan-lahan habis. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang setelah sembuh kembali lagi ke dosa yang lama. Maaf kalau saya pernah dengar istilah katanya bandit bisa tobat, bandot gak bisa tobat. Saya gak tahu bagaimana mau menerjemahkannya, tapi Anda coba carilah di Google, mana tahu ketemu. Ya, tapi itu sebabnya mungkin saya rasa Paulus memakai istilah ini atau menyerahkan ini. Supaya orang yang melakukan dosa seperti itu, ya lebih baik tubuhnya binasa tapi rohnya diselamatkan. Karena selama proses sakit itu dia pasti akan berseru-seru kepada Tuhan. Selama proses tubuhnya binasa itu dia pasti akan menjerit-jerit, menangis-nangis, memanggil nama Tuhan. Tapi itu pun ada 2 pilihan. Kalau dia menjerit, dia mengutuki Tuhan, maka binasalah dia tubuh dan rohnya. Tapi dalam keadaan dia menjerit itu, dia meminta tolong, dia minta ampun, maka selamatlah rohnya walaupun tubuhnya binasa. Itu sebabnya saya percaya Paulus mengingatkan kita akan hal ini. Jangan bermain-main dengan orang-orang yang Anda tahu berbuat zina, yang Anda tahu berbuat tidak benar. Jangan bermain-main. 1 Timotius 5 ayat yang ke-20. Di situ Paulus mengingatkan Timotius bagaimana sebagai hamba Tuhan yang muda agar dia bisa mengingatkan orang lain, mengingatkan jemaatnya. 1 Timotius 5 ayat 20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Banyak gereja tidak berani mengatakan ini lagi. Banyak gereja tidak berani melakukan ini lagi. Banyak hamba Tuhan tidak berani menegur dosa jemaat. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di hadapan semua orang agar yang lain itu pun takut. Haleluya. Itu sebabnya
Paulus katakan lebih baik kita serahkan dia dalam nama Yesus kepada iblis. Karena apa? Engkau bermegah sekarang, kata Paulus. Mereka bermegah. Kenapa? Mungkin salah satu donatur terbesar gereja Korintus itu yang melakukan ini. Mungkin salah satu sponsor terbesar gereja Korintus itu adalah orang yang berjinah dengan istri bapaknya sendiri. Ini dia mungkin. Itu sebabnya mereka bermegah. Kenapa? Gerejanya, gedungnya mungkin bagus sekali. Atau mungkin mereka punya sound system yang hebat. Mereka punya, semua fasilitas ada. Itu sebabnya Paulus bilang, kesombonganmu itu tidak baik. Kemegahanmu itu tidak baik. Kau sombong karena hal yang tidak benar. Kau sombong karena apa yang kau terima. Tapi kebobrokan kudus yang ada dalam dirimu tidak kau perbaiki. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Sedikit aja ragi akan membuat adonan yang tanpa ragi itu mengembang. Artinya apa? Sedikit pun masalah dalam gereja sebentar akan tercium orang di luar. Kalau tercium di kalangan gereja aja masih nggak apa-apa. Ya kan? Mudah-mudahan bisa saling mendoakan. Supaya saudara yang di sana bertobat. Atau supaya gereja yang ini mengalami pertumbuhan lagi. Supaya kejatuhan mereka tidak hancur-hancur kali gitu kan. Tapi kalau itu didengar oleh orang lain yang tidak mengenal Tuhan, bukankah ini akan mempermalukan nama Tuhan? Haleluya. Itu sebabnya Paulus katakan janganlah sombong-sombong kali. Tidak tahukah kamu sedikit atau satu orang bermasalah dalam jemaat itu, tapi seluruh gereja akan dicap tidak baik. Haleluya. Itu sebabnya jangan pernah kompromi dengan dosa. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Buang ragi yang lama itu. Haleluya. Buang, jangan takut. Jangan takut. Haleluya. Ada orang-orang yang pernah datang kemari mendukung gereja ini. Saya pernah terima orang yang perpuluhannya 7 juta sebulan. 7 juta. Tapi pada waktu mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang saya sampaikan, saya bilang kepadanya, Pak, Bapak pilih, dengarkan yang saya sampaikan atau tidak usah lagi datang ke dalam gereja ini. Saya katakan seperti itu. Agar mereka tahu saya melayani Tuhan di gereja ini bukan untuk uang. Agar mereka tahu saya melayani Tuhan dimanapun, di William Carey, di gereja ini dimanapun bukan untuk uang. Haleluya. Haleluya. Ingat itu saudara. Buang ragi yang lama itu. Supaya kamu jadi adonan yang baru. Saya nggak bisa buat kue. Tapi istri saya bisa buat kue. Dan kalian di sini banyak. Ibu-ibu minggu lalu belajar buat kue. Saya nggak ngerti gimana adonan yang lama. Kalau disimpan bisa dipakai lagi nggak? Nggak bisa saudara. Buang ragi yang lama, kalau udah ada ragi lama itu apakah bisa masuk lagi? Saya nggak tahu, tapi buang dulu ragi yang lama itu supaya adonanmu yang baru itu baru bisa dipakai. Sebab kamu memang tidak beragi. Paulus bawa ke konteks Paskah. Konteks di mana anak domba Yahweh itu disembelih. Konteks di mana orang Israel dibawa keluar dari Mesir dan pada waktu itu mereka makan roti yang tidak beragi. Dan itu adalah gambaran Kristus sendiri. Haleluya. Itu sebabnya sampai hari ini kita masih memperingati tubuh dan darah Kristus. Mereka harus makan roti yang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Dia telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan manusia lama, bukan dengan keburukan, kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi menggambarkan kemurnian.
Roti yang beragi, Anda pernah lihat orang buat cakwe? Atau kue bohong lah, namanya udah kue bohong kan? Pasti bohongan dalam itu kan? Alumni kita ada satu yang buat kue bohong. Itu Pak Hemat itu, Pak Oktarius itu pedagang kue bohong. Saudara. Dia taruh sedikit aja, goreng, kembang macam besar kali. Kalau dimakan kenyang enggak? Cakwe makan 10 biji pun gak kenyang-kenyang. Betul gak Pak Yayang? Pakai kopi kan panas-panas, makan cakwe panas saudara kan. Tapi 10 biji kenapa potongnya segini, waktu digoreng katanya panjangnya bisa segini saudara. Potong segini, tapi dia bisa manjang sampai begitu panjang. Kenapa ragi itu? Adonan yang sedikit itu, setitik itu membuat seluruh ragi yang setitik itu membuat seluruh adonan yang tadinya murni, yang tadinya baik, menjadi kelihatannya baik tapi tidak berbobot. Bobot, bebet, bibitnya hilang. Haleluya. Kenapa? Ragi setitik rusaklah susu sebelanga. Haleluya. Haleluya. Karena itu jangan pakai ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Kalau Anda makan roti yang benar, Anda pasti tidak lapar lagi. Yesus katakan, akulah roti hidup. Barang siapa yang makan aku, dia tidak akan lapar lagi. Haleluya. Ini berbicara tentang roti hidup yang sebenarnya, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kemurnian hanya ada dalam Kristus. Kebenaran hanya Anda temukan dalam Kristus. Di luar Kristus Anda tidak akan pernah menemukan kemurnian dan kebenaran itu. Kelihatannya kau dapat cinta yang hebat, cinta yang membara, cinta yang menggelora. Tapi bukan cinta yang murni, bukan cinta yang benar. Karena cinta yang murni dan benar hanya ada dalam Yesus. Haleluya. Apapun itu, kelihatannya sesuatu yang hebat. Tapi kalau engkau tidak temukan dalam Yesus, maka semuanya itu hanya akan menjadi sia-sia. Hanya semu, hanya kelihatan saja hebat, tapi tidak ada isi yang sebenarnya. Anda dapatkan kekayaan di luar Yesus? Bisa? Bukan tidak bisa. Tapi satu waktu Anda akan temukan kekayaan itu tidak ada artinya. Kenapa? Kemurnian dan kebenaran tidak ada dalam harta dan kekayaan yang kau dapatkan itu. Untuk apa engkau meletakkan ragi supaya semuanya kelihatan hebat dan mengembang, sementara yang ada hanya sedikit sekali. Kelihatan di luar dia berdoa, dia berpuasa, dia melakukan banyak hal rohani yang super luar biasa. Tapi hanya supaya dilihat orang. Tapi di dalam ini kosong, tidak ada lagi. Itu sebabnya Paulus katakan dalam suratku telah kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul, jangan, karena ini menjalar, ini merambat. Orang cabul ceritanya pasti cabul, perbuatannya pasti cabul. Saudara yang sudah dewasa pasti mengerti. Kalau Anda duduk di kalangan orang yang kotor terus cakapnya, ceritanya pasti kotor terus. Lalu kemudian apa? Perbuatannya pasti menjurus ke arah yang kotor. Dan apa yang dia pikirkan kotor terus. Kotor. Saya pernah punya teman-teman yang seperti itu. Itu sebabnya saya tahu apa yang saya katakan ini. Kalau engkau punya teman-teman, ya kadang-kadang justru orang-orang begini memang enak diajak ketawa. Wah, gampang buat ketawa. Pandai melucu. Tapi semua lucuannya pun kotor, jorok-jorok semuanya. Itu sebabnya Paulus katakan, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang cabul. Tapi ayat 10, yang aku maksudkan bukan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang yang kikir dan penipu.
atau semua penyembah berhala, karena dengan demikian kamu harus meninggalkan dunia. Bukan semua. Kalau yang ada di dunia nggak bisa kita halangi gitu kan, nggak bisa kita stop orang datang, orang cerita, orang bicara kepada kita, kan nggak bisa. Ya kan, nggak bisa Anda melarang orang-orang kikir di luar sana untuk bicara di depan Anda. Nggak bisa Anda larang penipu untuk masuk dan berbicara kepada Anda. Betul enggak? Kalau enggak kan enggak mungkin orang miliaran rupiah hilang karena ada trading palsu. Hari ini aja ada satu lagi, kripto, perdagangan kripto yang ketahuan menipu lagi. Ada seorang ibu menyimpan ratusan juta uangnya untuk masa depan anak-anaknya habis. Saya hanya bisa berikan ayat-ayat firman Tuhan tadi. Saya coba buka WhatsApp saya. Saya hanya berikan beberapa ayat firman Tuhan. Saya tidak jawab apa-apa. Karena firman Tuhan cukup mengingatkan kita. Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini tanda-tanda manusia akhir zaman. Amsal 28 ayat 22. Orang yang tergesa-gesa akan harta adalah orang yang bermata jahat. Tapi dia tidak mengetahui bahwa kemiskinan akan mendatanginya. Itu pakai ILT 3. 1 Timotius 6 ayat 10. Sebab akar segala yang jahat adalah cinta uang. Yang ketika beberapa orang mendambakannya, mereka telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kepedihan. Lihat manusia akhir zaman berusaha cepat-cepat menjadi kaya. Ada banyak ayat firman Tuhan lagi yang mengatakan jangan menjadi kaya tanpa berusaha. Mazmur 117 atau 127, berbahagialah orang laki-laki yang bekerja dengan tangannya. Kalau engkau bekerja dengan tanganmu, dengan energimu, dengan kekuatanmu, baiklah keadaannya, kata firman Tuhan. Jangan hanya mau smart work. Sekarang kan kita maunya work smart, jangan work hard gitu kan. Kalau bisa jangan kerja keras terus lah, tapi kerja cerdas. Kerja cerdas dibarengi dengan kerja keras. Tidak ada kerja keras tanpa kecerdasan yang akan berhasil. Demikian juga kerja cerdas, kalau tidak mau kerja keras, Anda akan petik angin satu hari nanti. Itu sebabnya berhati-hati dengan ini. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan, gak bisa semua penipu luar sana bilang samamu jangan bergaul. Karena Anda sendiri yang membuat penilaian. Saya bahkan baru-baru ini ada hamba-hamba Tuhan yang bilang, Taf ayo Taf masukkan 7 juta aja Taf. Nanti dalam 2 minggu, 3 minggu jadi 20-an juta gitu kan. Wah tertarik juga saudara. Cuma uang saya gak ada uang pribadi, semuanya uang Tuhan. Haleluya. Sehingga saya gak berani invest yang begini-beginian saudara. Karena saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan ada uang ini ku apain, ini bisa gak ku taruh di situ. Atau ini ku diamkan, atau ini ku apakan, aku tunggu jawaban dari sana. Kalau dari sana tutup jawaban, tidak ada jawaban, saya tidak berani melangkah saudara. Itu sebabnya Paulus bilang, aku gak bisa bilang kepadamu agar engkau tidak berteman dengan penipu-penipu yang ada di luar sana. Tapi kau jadi bijaklah kalau jumpa penipu. Haleluya. Kalau ada penipu telepon, anak bapak sedang dalam kantor polisi. Kalau tidak bayar 20 juta sekarang, anak bapak akan masuk dalam penjara. Jangan buru-buru transfer uang. Tanya dulu anakmu, telepon anakmu, kau di mana nak? Amannya kau nak? Haleluya. Kami pernah kena, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Gak jadi kena betul-betulan. Haleluya. Penipunya jadi marah-marah sama kami karena kami main-mainkan dia sikit. Karena itu minta hikmat Tuhan, apa yang harus kita perbuat. Haleluya. Engkau tidak bisa menjauh dari semua penyembah berhala.
Apalagi kita, banyak saudara-saudara kita yang masih menyembah berhala. Apakah aku harus jauh dari saudaraku? Tidak dong. Saya harus jadi terang dan garam di antara mereka. Tapi kalau mereka menyembah roh-roh nenek moyang, saya tidak lagi. Saya hanya menghargai di situ, saya berdiri. Kalau mereka menyembah orang-orang mati yang ada di depan mereka, saya nggak akan menyembah. Saya akan berdoa buat mereka yang ada di sekitar mereka, agar mereka dihiburkan dan dikuatkan. Saya bukan ikut-ikutan menyembah kepada roh, kepada orang mati yang ada di depan saya. Karena kalau semua orang itu kamu hindari, kamu harus meninggalkan dunia ini, matilah dulu. Kalau nggak mau berteman dengan orang cabul, orang perzina, atau masuk ke hutan, ya kan? Masuk ke hutan pun jumpa pembunuh. Pembunuh yang dikejar polisi lari, reserse entah apa-apa di hutan-hutan sana. Nampak Anda dipikirnya mata-mata, dia bunuh dulu Anda. Serba salah gitu kan. Makanya Paulus bilang, kalau semua harus kau jauhi, maka kamu harus meninggalkan dunia. Karena itu bukan itu yang kumaksudkan ya. Jadi saudara jangan nanti keluar rumah jumpa orang, oh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, roh penipu dari dia, Tuhan penipu nih, roh penipu Tuhan singkirkan. Kau aja lah yang minta pergi duluan. Jangan orang lain disuruh singkirkan kalau gitu kan. Tapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Artinya apa? Dia ngaku anak Tuhan, dia ngaku hamba Tuhan, tapi cabul. Ini yang Paulus bilang, yang kumaksudkan jangan bergaul dengan seorang saudara yang cabul. Yang otaknya tidak beres. Yang otaknya kotor, yang pandangan matanya kotor, yang mulutnya kotor, yang semuanya pada dirinya kotor. Jangan berteman dengan dia. Haleluya. Jangan bergaul dengan orang cabul itu. Jangan bergaul dengan orang kikir yang ada dalam gereja. Jangan berdoa supaya roh kikirnya pergi. Nggak akan pergi. Cukup berhenti bergaul. Saya tahu banyak orang kaya yang kikir minta ampun ada dalam gereja. Kadang-kadang kan saudara, saya tahu kadang-kadang waktu ada orang mungkin yang hitung-hitung persembahan. Nanti dia hitung, lihat, ada orang kaya hari ini, persembahan pasti besar. Waktu dihitung, betul ada uang 100.000. Tahukah Anda, belum tentu orang kaya itu yang taruh 100.000. Jangan pernah berpikir orang kaya akan selalu taruh 100.000. Karena dalam gereja selalu akan ada orang kikir. Dan orang kikir seperti itu tidak perlu didoakan lagi. Saya berhenti berdoa untuk orang kikir. Dulu saya masih mau berdoa, Tuhan jamah hati dia ini, jamah hati. Sekarang saya stop. Saya hanya doakan orang-orang yang mendukung pelayanan kami. Selebihnya saya tidak akan doakan. Kenapa? Kalau orang sudah kikir artinya apa? Hatinya dikuasai roh ketamakan. Hatinya dikuasai iblis sehingga dia tidak akan mungkin memberikan lebih dari apa yang akan dia beri. Tidak bisa. Karena dia merasa semua itu kekuatan dia yang membuat dia kaya. Karena itu Paulus dengan berani katakan di sini, jangan bergaul dengan orang kikir. Jangan bergaul dengan penyembah berhala yang ada dalam gereja. Kalau tahu dia orang Kristen, jemaat Tuhan, duduk dalam gereja, tapi masih menyembah berhala, jangan pedulikan lagi. Itu sebabnya saya nggak mau datangi. Saya tahu ada beberapa orang-orang yang ngaku Kristen, tapi masih menyembah berhala. Saya tidak akan kunjungi orang-orang seperti itu. Dia undang pun saya tidak akan mau datang. Karena firman Tuhan katakan jangan bergaul dengan mereka. Apalagi kalau undangannya aja udah salah, saudara. Haleluya. Berhentilah kompromi dengan dosa. Berhenti kompromi dengan dosa. Saya pernah diundang orang menikah kedua kalinya dengan istri orang lain yang dia nikahi ini.
Saya bilang saya nggak akan datang. Kau kasih undangan resmi pun kemanapun, siapa yang antar pun saya nggak akan datang walaupun saudara. Karena kalau saya datang, saya menyetujui kau menikah dengan tidak benar itu. Itu sebabnya saudara berdiri dengan benar atas dasar firman Tuhan. Haleluya. Penyembah berhala, pemfitnah. Jangan bergaul dengan mereka. Apalagi dengarkan ini, di bawah itu dibilang, jangan kamu sekali-kali makan bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Dia cuma masak ubi goreng sama teh manis. Dia taruh di meja. Orang lain datang besok, dia bilang, pendeta kau semalam datang, ku masakin kari kambing, ku masakin ayam panggang, babi panggang, semua ku taruh di situ. Habis diantamnya semua. Kalau dia cuma buat ubi goreng sama teh manis, tahu dia Anda nggak minum teh manis, dia buat teh manis. Karena nggak mau dia beli kopi mahal. Dia taruh teh manis untuk biar cepat-cepat kau pulang. Tapi di luar dia bilang babi panggang, ayam panggang, apalagi ikan bakar, semua yang bakar-bakar ditaruhnya di situ. Fuyung hai ditaruhnya, bakute ditaruhnya, apalagi semua dimsum pun ditaruhnya. Hati-hati saudara, karena itu jangan duduk dengan dia, jangan makan dengan pemfitnah, difitnahnya Anda nanti. Udah gitu pas pulang pendeta muda makan enak-enak, dicurinya lagi sepatuku. Ya ampun, dicuri sepatuku pas pulang. Tapi udahlah, mungkin karena miskin kali dia. Itulah salahnya kalau bergaul dengan pemfitnah. Tuhan sudah ingatkan, kalau ada di antara saudaramu itu tukang fitnah, jangan lagi bergaul dengan dia. Jangan lagi datang ke rumahnya. Jangan lagi makan dengan dia. Stop. Kalau kau datang, kau makan, kau duduk dengan dia. Kalau ada cerita keluar setelah itu, jangan nangis-nangis. Tuhan, kenapa dia buat aku begini Tuhan? Kenapa dia fitnah aku Tuhan? Sakit kali hatiku Tuhan. Aciknai. Gak perlu. Jangan. Kau yang salah kok saudaraku. Anda yang salah. Tuhan bilang jangan, firman Tuhan ingatkan jangan makan dengan dia. Jangan makan dengan pemabuk. Jangan makan dengan penipu. Jangan duduk dengan penipu. Jangan lagi bergaul dengan pemabuk yang ada dalam jemaat. Ini Pak, obat Pak, 1 sloki tiap hari. Aku udah ingatkan beberapa kali, jangan ada yang cerita obat-obat di sini. Kalau enggak Anda pun akan lihat saya enggak akan peduli dengan Anda lagi nanti. Haleluya. Jangan, berhenti. Kalau itu membuat engkau mabuk, jangan lakukan itu. Haleluya. Ingat itu, jangan bergaul dengan pemabuk, singkirkan mereka. Atau penipu, kalau tahu dia penipu jangan lagi dipercaya dalam pelayanan. Jangan bergaul dengan dia. Dia mau datang, ingat firman Tuhan bilang, kalau dia mau datang silakan, tapi anggap dia sebagai orang asing. Jangan bergaul dengan dia. Biarkan dia datang, dia pulang seperti biasa. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Kalau di luar bukan urusan saya. Jemaat yang bukan di sini pun gak urusan saya. Tapi jemaat yang di sini, yang dalam penggembalaan saya, ini masih urusan saya. Tapi orang luar jangan ikut-ikut campur mengurusi jemaat yang ada dalam penggembalaan saya. Demikian juga saya tidak akan ikut campur dengan urusan jemaat orang lain. Apalagi orang yang bukan dalam Tuhan. Gak urusan kami menghakimi mereka. Menilai mereka. Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang ada dalam jemaat? Itu tugas kita. Haleluya. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi siapa? Tuhan. Tuhan yang hakimi. Orang-orang di luar sana Tuhan yang hakimi. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Dunia ini bicara tentang apa? Orang-orang di luar sana juga yang tidak mengenal Tuhan. Tadi saya dikasih video tentang unlimited. Penebusan tak terbatas dan penebusan terbatas.
Saya percaya penebusan Kristus tidak terbatas. Haleluya. Sehingga penebusannya untuk semua orang yang ada yang mau menerima dia. Tapi respon manusia terhadap panggilan itu yang terbatas. Siapa yang menerima diselamatkan. Siapa menolak binasa. Haleluya. The atonement is for everybody. Penebusan itu untuk setiap orang. Tapi respon setiap orang yang berbeda-beda. Bukan Tuhan pilih kasih. Haleluya. Tuhan mau selamatkan semua orang. Tapi kalau orang yang ada di luar sana tidak mau menerima dia. Itu urusan mereka dengan dia. Itu sebabnya Paulus bilang mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Tuhan. Bukan saya. Oh dia gak Kristen Pak, neraka. Siapa bilang? Siapa bilang? Halo, apakah ada Yesus katakan siapa yang Kristen diselamatkan? Tidak. Yesus bilang barang siapa yang percaya kepada anak dia diselamatkan. Ya Pak dia agama lain loh Pak. Kalau dia percaya kepada Yesus, namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dia diselamatkan. Itu sebabnya jangan sibuk bawa orang ke gereja. Jangan sibuk jadikan orang Kristen. Tapi jadikan dia murid Yesus. Dimanapun dia beribadah, jadikan dia murid Yesus. Dia bisa sembah Yesus di kelenteng, dia bisa sembah Yesus di tempat-tempat ibadah yang lain. Dia bisa sembah Yesus di mana saja. Satu hari pasti hatinya akan bilang, ayolah ke gereja yuk. Tapi sebelum itu biarkan aja dia sembah Yesus dimanapun dia mau. Yang penting waktu dia sembah, terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Ya kan? Baru-baru ini ada yang tunjukkan kepada saya foto video sebuah gereja dipakai jadi wihara. Di bawah saya lihat patungnya, di atas salibnya. Haleluya, saya bilang puji Tuhan. Berarti di atas kawan ini masih ada salib yang terbentang begitu luas menyambut mereka. Saya berdoa, saya harap sambil mereka lihat ke patung ini, kepalanya naik ke atas, mereka sadar keselamatan itu ada. Haleluya. Biarkan mereka masuk ke dalam gedung gereja, mereka pikir sebagai tempat sembahyang mereka. Dan mereka menemukan keselamatan di sana. Karena itu urusan orang yang ada di luar, bukan urusan saya. Urusan saya adalah orang-orang yang ada dalam tubuh Kristus. Urusan kita adalah jemaat Tuhan, bukan yang di luar sana. Amin. Untuk orang luar sana urusan kita apa? Beritakan Injil. Dengarkan nama Yesus kepada mereka. Sampaikan mereka bahwa Yesus itu baik. Sampaikan kepada mereka bahwa Yesus mengasihi mereka. Yesus peduli pada mereka. Yesus mau menyembuhkan mereka. Yesus mau menyelamatkan mereka. Dan percayalah mereka akan datang kepadanya. Haleluya. Usir orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Waduh, ngeri ya. Usir. Bukan cuma diban. Nah, kita pernah bahas tentang diban dulu kan. Ini bukan cuma diban, tapi diusir, keluarkan dengan paksa. Orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ini enggak. Kadang-kadang ada gereja, usir pendeta dari gereja, si yang jahat justru diam di dalam gereja. Dia yang berkuasa dalam gereja. Coba pikir saudara, dunia merusak gereja. Itu sebabnya jadilah saksi-saksi Kristus. Jangan jadi orang-orang jahat yang sembunyi dalam gereja. Tapi jadilah orang-orang jahat yang mau diubah, mau diselamatkan. Gak ada kita yang bagus-bagus kok. Kita semua penuh dengan dosa. Kita semua penuh dengan kelemahan. Tapi kalau kita mau bertobat datang kepada Yesus, dia terima kita. Haleluya. Karena itu saudara, mari jadi jemaat yang saling bekerja sama. Jemaat yang peduli. Jemaat yang melihat kalau ada di antara saudara kita yang jatuh, ingatkan dia. Tegur dia. Bangkitkan dia. Jangan sampai dia jatuh dalam dosa itu. Jangan sampai dia terjebak dalam dosa itu. Karena dosa adalah kekejian di hadapan Tuhan. Dan dosalah yang membuat kita jauh dari Tuhan.
Haleluya. Saling mengingatkan, saling menegur agar kita apa? Agar kita memperoleh keselamatan kita dalam Kristus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya sampai hari ini kami ada hanya karena kebaikan-Mu saja. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami tahu kami tidak sempurna, tapi kami mau belajar untuk menjadi sempurna sama seperti Kristus.